Halo guys, kita dari kelompok VK Visual Kinestetik. Yoi. Nah teman-teman penasaran gak sih kita kelompok VK mau ngapain aja nih? Sebelumnya kita kenalan dulu yuk. Kenalin, nama aku Naswa Awanda dari kelas 12-7, nomor absen 31. Aku Muhammad Husain Randy Wasesa, absen 20. Oke, aku Hasna Atika dari absen 14. Halo, kalau aku Asy Cinda dari absen 5. Aku Salma Hurahawati dari absen 34. Aku Jaguar Malana, absen 32. Dan aku Nadia, nomor absen 23. Nah kan pasti penasaran kan? Itu yuk ikutin kita terus. Halo guys, di sini saya akan menjelaskan pengertian kesejahteraan. Apa itu pengertian kesejahteraan? Pengertian kesejahteraan sosial merupakan usaha perubahan sistematis, terarah dan terencana yang dilaksanakan untuk visi misi pembangunan nasional. Penyelenggaraan kesejahteraan sosial masyarakat mempunyai angka kemiskinan, pengangguran dan kriminalitas yang rendah, serta memiliki angka ekspresi kehidupan yang tinggi. Jumlah orang dapat membaca dapat dikatakan mempunyai kesejahteraan sosial yang tinggi. Sebaliknya, ketinggian kemiskinan, pengangguran, kriminalitas dan masalah serupa indikasi rendah tingkat kesejahteraan sosial. Terima kasih. Oke, selanjutnya ada tujuan dari kesejahteraan penduduk sebagai hasil pembangunan. Yang pertama itu ada peningkatan standar hidup. Peningkatan standar hidup ini untuk mencapai kesejahteraan. Contohnya itu sebagai pelayanan publik untuk masyarakat sekitar. Yang kedua ada peningkatan pemberdayaan, yaitu dilakukan dengan penetapan kelembagaan dan sistem politik, sosial, dan ekonomi. Yang ketiga ada peningkatan kebebasan. Peningkatan kebebasan ini dapat dilakukan dengan upaya untuk memulai keluasan aksesibilitas dan pilihan kesempatan yang sesuai dengan standar kemanusiaan, kemampuan, dan aspirasi masyarakat. Nah, udah ketemu nih sama kita bertiga. Jadi di sini aku mau jelasin kalau ada beberapa metode yang dapat digunakan untuk mengetahui indeks kesejahteraan sosial. Yaitu ada 3. Yang pertama, ada indeks kualitas hidup secara fisik. Yang kedua, ada indeks kesejahteraan sosial. Dan yang ketiga, ada indeks pembangunan manusia. Nah, BPS itu setiap tahun mengeluarkan publikasi tentang indikator kesejahteraan sosial. Ada 8 bidang, salah satunya kependudukan. Nah, 8 bidang ini nanti akan dikelompokkan menjadi 3 dalam indeks pembangunan manusia atau IPM yang akan dijelaskan oleh Salma. Oke, jadi ketiga indikator IPM yang pertama yaitu angka harapan hidup masyarakat. Di mana angka harapan hidup masyarakat ini jika kesehatan masyarakatnya itu tinggi, maka kesejahteraan mereka juga semakin tinggi. Yang kedua adalah pendidikannya, di mana tingkat pendidikan di Indonesia jika masyarakatnya itu berpendidikan tinggi itu lebih mempermudah mereka dalam mencari pekerjaan. Dimana jika kita sudah mendapatkan pekerjaan itu berarti perekonomian kita akan semakin tinggi dan itu dapat mendorong adanya kesejahteraan masyarakat. Terus yang terakhir adalah dimensi kemampuan daya beli, mana jika daya beli masyarakatnya itu tinggi, kita mengetahui bahwa perekonomian mereka itu juga semakin tinggi. Dan disimpulkan bahwa perekonomian itu dapat mendorong adanya kesejahteraan masyarakat dan dibarengi dengan kesehatan masyarakatnya juga. Oke, selanjutnya ini dia ada peta dari IPM. Nah, IPM ini berdasarkan data dari BPS tahun 2021. Ini bisa dilihat kalau indeks pembangunan manusia sudah mengalami peningkatan di provinsi-provinsi Indonesia. Nah, itu dipengaruhi signifikan oleh provinsi Papua yang dulunya dari rendah ke sedang. Nah, sekarang Indonesia, provinsi-provinsinya sudah mengalami lonjakan yang positif. Jadi kita sudah meningkatkan kesejahteraan di Indonesia seperti itu. Dan walaupun masih ada kemiskinan atau pengangguran
pengangguran, tapi dari data 2021 sampai 2022 itu sudah mengalami peningkatan angka harapan hidup. Jadi Indonesia sudah semakin sejahtera. Oke, itu aja dan see you sampai teman selanjutnya. Oke teman-teman, tadi kita udah membahas tentang pengertian, tujuan, dan juga indeks yang mempengaruhi kesejahteraan sosial. Selanjutnya kita akan membahas tentang faktor yang mempengaruhi kesejahteraan sosial. Kira-kira ada apa aja sih? Selanjutnya akan dijelaskan oleh Mbak Jeji. Nah, apa sih faktor-faktor yang mempengaruhi indeks kesejahteraan sosial? Jadi ada 5 faktor, terbagi dalam 5 faktor. Yang pertama ada SDM, yang dimana peningkatan ini yang bertujuan untuk kemajuan suatu kesejahteraan masyarakat. Selanjutnya ada sumber daya alam, yang dimana saling berkesinambungan sama SDM, yang dimana SDM menjadi suatu sumber kebutuhan dari masyarakat itu sendiri. Dan selanjutnya ada modal finansial, yang dimana modal finansial itu sebagai alat tukar sebagai untuk memenuhi kebutuhan pribadi, contohnya gaji, tabungan, rekening, dan pensiun. Nah, selanjutnya masih ada 2 lagi nih yang harus dibahas. Kira-kira apa ya? Mas Wa bisa jelasin nggak ya? Bisa banget dong. Selanjutnya itu ada infrastruktur. Nah teman-teman, kalau kita lihat ya, ketika ada suatu masalah di lingkungan kita seperti bencana alam yang membutuhkan tempat untuk kita memulihkan diri. Misalnya kita nih bencana alam, terus kita mengalami patah tulang, tentu kita akan ke rumah sakit untuk melakukan pengobatan. Nah, ketika infrastruktur dalam kesejahteraan sosial itu tidak ada, maka kesejahteraan sosial juga tidak akan bisa menjadikan sejahtera. Lalu selanjutnya itu adalah modal sosial. Nah, seperti namanya sendiri, yaitu modal sosial itu sosial berhubungan dengan nilai norma, yang dimana dalam modal sosial ini adalah adanya hubungan kepercayaan. Nah, itu dia faktor-faktor yang bisa kita sampaikan, yaitu ada 5 faktor. Yang pertama ada apa aja? Sumber daya manusia, SDA, modal finansial, infrastruktur, dan juga yang terakhir itu adalah modal sosial. Selanjutnya bakal ada kesimpulan nih yang bakal disampaikan sama teman kita, Rido. langsung aja kita kesimpulannya. Bye! Jadi kesimpulan pada materi hari ini yang kita bahas adalah bahwa kesejahteraan dapat ditinjau dari aspek indikasi pembangunan manusia yang didasari faktor-faktor yang sudah dijelaskan sebelumnya. Terima kasih. Anjay.